Halo semuanya, selamat datang. Pernah kan lihat tulisan Korea terus penasaran, ini bacanya gimana ya? Nah, hari ini kita bakal bedah rahasianya bareng-bareng dengan belajar 14 konsonan dasar Hangul. Anggap aja ini langkah pertama kamu buat nonton K-drama tanpa pusingin subtitle. Jadi, udah siap belum buat baca kata-kata Korea pertama kamu? Tenang aja, ini nggak sesusah yang dibayangin kok. Kita bakal kenalan satu-satu sama hurufnya, terus kita belajar cara gabunginnya, dan di akhir nanti kita latihan baca bareng. Yuk kita mulai petualangannya. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya. Yuk kita kenalan sama 14 konsonan dasar ini. Anggap aja mereka ini tuh kayak huruf A, B, C-nya dalam bahasa Korea. Jadi ini adalah fondasi paling penting dari semua yang akan kita pelajari. Kita mulai dari 4 huruf pertama. Dengerin baik-baik ya, dan coba ikutin pelan-pelan. Pertama, ada Kyok. Bunyinya G atau K. Contohnya K, K, K. Lalu yang kedua ada Nin. Bunyinya N. Contohnya Na, Na, Na. Selanjutnya ada Tiget. Bunyinya antara D dan T. Contohnya Da, Da, Da. Terakhir di baris ini ada Ril. Bunyinya bisa R atau L. Contohnya La, La, La. Oke, kita lanjut ke grup berikutnya. Ada bunyinya Contohnya Ma, Ma, Ma. Lalu ada B. Bunyinya antara B dan P. Contohnya Ba, Ba, Ba. Dan yang ini Se. Bunyinya Se. Contohnya Sa, Sa, Sa. Gimana? Makin gampang kan? Nah, kalau yang ini agak unik nih. Ini huruf ing. Coba deh lihat contohnya. A, itu cuma dibaca A. Jadi seolah-olah huruf eng-nya ini nggak ada suaranya. Kenapa gitu ya? Nanti kita bahas. Lanjut dulu ya. Ada J. Bunyinya J. Contohnya Ca, Ca, Ca. Terakhir Ca. Bunyinya Ca. Contohnya Ca, Ca, Ca. Nah, ini dia rahasianya si huruf bulat O. Gampangnya gini, anggap aja dia itu pengisi ruang kosong. Jadi, kalau dia ada di awal suku kata, kayak di contoh A tadi, dia diam aja, nggak ada bunyinya. Dia baru punya suara kalau posisinya di akhir. Tapi itu pelajaran nanti. Untuk sekarang, ingat aja, O di awal itu diam. Oke, ini dia 4 konsonan terakhir kita. Semangat ya! Ada ke. Ini versi ke yang lebih kuat. Contohnya K, K, K. Terus ada T. Ini versi T yang lebih kuat. Contohnya Ta, Ta, Ta. Kemudian P. Ini versi P yang lebih kuat. Contohnya Pa, Pa, Pa. Dan ditutup dengan H yang bunyinya H. Contohnya H, H, H. Selamat, keren banget. Ke-14 konsonan dasar udah kita kenal semua. Oke, kita udah punya nih bahan-bahannya, yaitu 14 konsonan tadi. Sekarang, pertanyaannya, gimana cara masaknya? Maksudnya, gimana cara gabungin konsonan ini sama vokal, biar jadi satu bunyi atau suku kata? Caranya itu simpel banget, cuma 3 langkah. Pertama, kita pilih satu konsonan. Kedua, kita tambahin satu vokal. Dan yang ketiga, kita gabungin deh. Jadi deh satu suku kata. Gampang banget kan? Yuk kita langsung coba aja biar makin kebayang. Oke, kita coba ya. Langkah pertama, kita ambil konsonan yang tadi udah kita pelajari. Misalnya, K. Langkah kedua, kita tambahkan vokal. Kita pakai vokal dasar A, yang bunyinya A. Nah, kalau kita gabungkan, hasilnya adalah Ga. Dengarkan ya. Ga, Ga, Ga. Selamat! Ini resmi jadi suku kata Korea pertama yang bisa kamu baca. Keren kan? Kita coba lagi ya biar makin lancar. Kita ambil konsonan B, terus kita tambah vokal O yang bunyinya O, jadinya Bo, Bo, Bo. Oke, contoh terakhir. Kita ambil konsonan siet ditambah vokal U yang bunyinya U, maka jadinya Su, Su, Su. Nah, polanya udah mulai kelihatan banget kan? Oke, teorinya udah cukup, sekarang waktunya praktek. Ini nih bagian yang paling penting. Yuk kita baca beberapa suku kata ini bareng-bareng. Jangan malu-malu ya, ucapkan dengan lantang. Sudah siap?
Yang pertama, ga, ga, ga. Sekarang giliran kamu. Bagus, lanjut ya. Na, na, na. Coba ucapkan. Oke, berikutnya. Dah. Masih semangat kan? Yang ini? La, la, la. Oke, satu lagi untuk latihan singkat ini. Ma, ma, ma. Wah, kerja bagus. Wah, hebat banget. Kalian cepat belajarnya. Cuma dalam beberapa menit kita udah belajar banyak. Sekarang, biar makin nempel di kepala, yuk kita ulas sedikit apa aja yang udah kita pelajari hari ini. Yuk, kita baca semua yang ada di layar ini pelan-pelan dari atas ke bawah. Ikutin aku ya. Ka, na, da, ra, ma, ba, sa, ja, ca. Bagus banget. Kita ulang sekali lagi ya, biar makin mantap. Siap? Ka, na, da, ra, ma, ba, sa, ja, ca. Sempurna. Nah, sebagai penutup, aku punya misi kecil buat kamu. Coba baca semua suku kata di layar ini dengan suara yang keras. Lalu tantang dirimu sendiri buat menuliskannya di kolom komentar. Ingat, kunci belajar bahasa itu cuma satu. Latihan, latihan, dan latihan. Terus semangat ya, karena ini baru awal dari petualangan seru kamu. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Pernah penasaran gak gimana sih cara mulai membaca tulisan Korea yang unik itu? Nah, kuncinya tuh ada di 10 vokal dasar Hangul. Di bahasan singkat kali ini, kita akan sama-sama buka pintu pertama supaya kamu bisa langsung baca bahasa Korea. Yuk, kita mulai. Dan ini bukan cuma janji loh, begitu kamu paham 10 vokal yang akan kita pelajari bareng-bareng, kamu bakal beneran bisa mulai membaca kata-kata dasar dalam bahasa Korea. Jadi, yuk kita fokus dan manfaatin waktu kita sebaik-baiknya. Oke, kita langsung masuk ke intinya ya. Di depan kamu ini ada 10 vokal dasar yang jadi fondasi Hangul. Kita akan bahas satu persatu, pelan-pelan, biar paham betul bunyinya. Udah siap? Vokal pertama kita adalah A. Bunyinya itu mirip A pas kita bilang papa. Coba buka mulutnya lebar-lebar ya. Dengerin baik-baik, terus ikutin aku. Siap? A, 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 A. Sekali lagi. A, A. Bagus banget. Lanjut ya, coba perhatiin deh. Di sini ada satu garis pendek tambahan. Nah, gampangnya, garis tambahan ini selalu menambahkan suara Y di depannya. Jadi, A berubah jadi Ya. Yuk, kita coba ucapin bareng-bareng. Ya, 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 ya. Sekali lagi, ya, ya. Sekarang kita punya vokal O. Nah, bunyinya ini agak mirip pas kita bilang O, tapi mulut kita lebih rileks, nggak terlalu bulat. Suaranya itu kayak datang dari belakang. Yuk kita coba ya. O, 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 O. Sekali lagi. O, O. Betul, seperti itu. Nah, sama persis kayak sebelumnya, kita tambahin satu garis lagi dan kita dapat suara Y di depan. Jadi, O menjadi Yo. Ikutin aku ya. Yo, 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 yo. Sekali lagi, yo, yo. Vokal yang ini gampang banget diingat. O. Coba deh, bentuk mulut kamu jadi bulat, persis seperti huruf O. Yuk kita ucapkan O, 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 O. Sekali lagi, O, O. Kamu pasti udah bisa nebak polanya kan? Tambahin satu garis dan kita dapat suara Y. Jadi, O menjadi Yo. Yuk kita coba. Yo, 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 yo. Sekali lagi. Yo, yo. Sekarang kita ke U. Bunyinya itu sama persis seperti U di kata buku. Coba bibirnya agak dimajukan sedikit. Yuk kita latihan. U, 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 U. Sekali lagi. U, U. Dan ini pasangannya, you. Pola yang sama berlaku lagi. Coba kamu ucapin dulu. Benar banget, bunyinya you. Yuk kita ucapin bareng-bareng ya. You, 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 you. Sekali lagi, you, you. Kerja bagus. Nah ini dia vokal yang cukup unik,
Coba bayangin kamu lagi senyum, tapi giginya agak rapat, terus keluarin suara dari tenggorokan. Ini bukan E atau U ya, dengerin baik-baik. Kita coba pelan-pelan ya. E, 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 E. Sekali lagi, E, E. Dan vokal dasar terakhir kita adalah I. Ini yang paling gampang. Soalnya bunyinya persis kayak huruf I dalam bahasa Indonesia. Yuk kita selesaikan. I, 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 I. Sekali lagi. I, I. Keren! Kamu udah kenal semua vokal dasarnya. Nah, sekarang bagian yang seru nih. Gimana cara gabunginnya? Soalnya, dalam Hangul, vokal itu nggak pernah berdiri sendirian. Mereka selalu nempel sama konsonan buat membentuk satu blok suku kata yang rapi. Dan aturan mainnya tuh simpel dan logis banget loh. Cuma ada 2 aturan dasar. Vokal yang bentuknya berdiri atau vertikal itu diletakkan di sebelah kanan konsonan. Sedangkan vokal yang bentuknya tidur atau horizontal diletakkannya di bawah konsonan. Biar lebih jelas, kita langsung lihat contohnya aja ya. Oke, di sini kita punya konsonan G yang bunyinya G ketemu sama vokal A yang berdiri. Sesuai aturan tadi, A kita taruh di sampingnya, jadi deh ga. Yuk kita ucapkan ga, 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 ga. Sekali lagi, ga, ga. Kita coba contoh lain ya, masih dengan vokal vertikal. Konsonan N yang bunyinya N ketemu vokal I. Hasilnya jadi ni. Yuk kita latihan. Ni, 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 ni. Sekali lagi, ni. Nah, sekarang kita lihat contoh buat vokal yang horizontal. Konsonan B yang bunyinya beh digabung sama vokal O. Karena O itu tiduran, dia ditaruh di bawah. Jadi, bo. Ucapin bareng-bareng ya. Bo, 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 bo. Sekali lagi, bo, bo. Satu contoh terakhir biar makin mantap. Konsonan siot yang bunyinya S dengan vokal horizontal U jadi su. Yuk kita bunyikan bersama. Su, 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 su. Sekali lagi, su, su. Oke, kamu udah tahu semua aturan dasarnya. Sekarang waktunya kita praktek biar makin nempel di kepala. Nggak usah khawatir, kita bakal lakuin ini bareng-bareng, pelan-pelan kok. Yuk kita baca suku kata yang ada di layar satu persatu. Aku baca dulu, terus kamu ikutin ya. Siap? Yang pertama, ka, ga, ka, ga, ka, ga. Selanjutnya, ko, go, ko, go, ko, go. Terus, ku, gu, ku, gu, ku, gu. Sekarang, na, 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 na. Dan terakhir di baris ini, nu, 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 nu. Luar biasa. Kita lanjutin ke set berikutnya ya. Ingat aturannya dan coba baca bareng aku. Siap? Da, 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 da. Berikutnya, du, 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 du. Lanjut, ro, 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 ro. Dan yang terakhir, ri, 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 ri. Kamu keren banget. Wah, kita udah hampir selesai nih. Sekarang, yuk kita ulas sekali lagi biar semua yang udah kita pelajarin hari ini bener-bener lengket di otak. Anggap aja ini kesempatan buat lihat semua kemajuan kamu dalam satu layar. Oke, kita rangkum dan baca semua yang sudah kita pelajari ya. Kita akan ulang 2 kali, pelan-pelan. Pertama, semua vokal dasarnya. Ikutin aku ya. A, ya, o, yo, u, yu, I. Bagus. Sekarang semua suku kata latihannya. Ka, ko, ku, na, nu, da, du, ro, ri. Oke, sekali lagi ya, biar makin hafal. Vokalnya A, ya, o, yo, u, yu, I. Dan suku katanya ka, ku, na, nu, da, du, ro, ri. Selamat, kamu baru aja menyelesaikan langkah besar. Kamu sudah berhasil mempelajari 10 vokal dasar Hangul dan bahkan udah bisa baca beberapa suku kata. Ini fondasi yang super penting. Pertanyaannya sekarang, kamu siap buat tantangan berikutnya dalam perjalanan belajar bahasa Korea ini? Terus semangat berlatih ya, dan sampai jumpa lagi!
Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu bagian bahasa Korea yang kelihatannya, wah, rumit banget. Konsonan akhir, atau yang biasa kita sebut bachim. Nah, ini dia nih peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal bahas dari awal misterinya sampai ke aturan-aturan suaranya dan pastinya latihan bareng di akhir. Oke, kita langsung masuk aja ya ke bagian pertama. Apa sih misterinya konsonan akhir Korea ini? Pasti banyak dari kalian yang nanya, kenapa sih konsonan akhir bahasa Korea ini kelihatannya ribet banget? Ya wajar aja kalau pusing. Lihat deh, ada kiok, 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 siok, siot. Banyak banget huruf yang bisa nongol di posisi bawah itu. Rasanya kayak harus ngafalin puluhan aturan kan? Tapi tenang dulu, ini dia rahasia besarnya. Ada satu kunci utama yang kalau kalian tahu, semua kerumitan tadi langsung jadi simple. Dan kunci itu adalah angka ini, 7. Yap, dari semua huruf yang kelihatannya banyak banget tadi, suaranya itu cuma ada 7 jenis aja. Serius, cuma 7. Ini yang disebut aturan 7 konsonan akhir. Intinya gini, nggak peduli huruf apapun yang ada di posisi bachim, suaranya pasti akan berubah jadi salah satu dari 7 suara perwakilan ini. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing hafalin belasan atau puluhan suara, cukup fokus ke 7 ini aja. Efisien banget kan? Yuk, sekarang kita bedah satu persatu aturannya. Kita mulai dari kelompok suara pertama, yaitu K, N, dan T. Oke, yang pertama adalah suara ke. Kalau kalian ketemu huruf kiok, kiek, atau kiok bachim, ketiga-tiganya dibaca sama, yaitu dengan suara ke yang tegas dan berhenti. Gampang kan? Contohnya kata ini, luar. Coba dengarkan baik-baik ya, saya ucapkan pelan-pelan 3 kali. Pak, pak, pak. Satu lagi ya contohnya, untuk kata buku. Cek, cek, cek. Nah sekarang ini dia nih kelompok yang paling hemat. Lihat deh, ada T, S, S, Z, C, T, sama H. Banyak banget kan? Tapi kalau mereka ada di bawah, suaranya cuma satu, yaitu suara T yang jelas. Misalnya kata baju ini, tulisannya pakai siut di bawah, tapi kita bacanya dengan suara T. Dengarkan ya. Ot, ot, ot. Contoh lain, bunga. Huruf di bawahnya CH, tapi bunyinya juga jadi T. Yuk, dengarkan. Kot, kot, kot. Nah, kalau untuk huruf N, aturannya gampang banget. Dia nggak berubah sama sekali. Tetap dibaca dengan suara N yang khas itu. Contohnya kata gunung. Kita coba ya. San, san, san. Oke, kita lanjut ke 4 suara terakhir. Tenang aja, logikanya sama persis kok. Gampang dipahami. Di sini kita gabung 2 aturan ya. Pertama, huruf real kalau di akhir bunyinya jadi le yang halus. Terus yang kedua, huruf B dan P, dua-duanya dibaca dengan suara P. Ini contoh untuk suara L kaki. Ingat ya, bunyinya L, bukan R. Coba dengarkan. 발, 발, 발. Dan ini untuk suara P. Nasi atau makanan. Bab, bab, bab. Dan kita sampai di 2 suara terakhir, sama-sama suara sengau atau nasal. Huruf mim bunyinya tetap Sedangkan huruf ing yang bulat itu, kalau di posisi bachim, bunyinya jadi kayak di kata bang. Biar bedanya makin jelas, kita latihan 2 kata ini ya. Yang pertama, malam, pakai suara Dengarkan, bam, bam, bam. Nah, yang kedua, kamar, pakai suara Dengarkan, bang, bang, bang. Oke, keren. Sekarang kalian udah tahu nih sistem lengkap dari 7 suara bachim. Biar makin nempel di kepala, yuk kita review dan latihan bareng semua kata yang udah kita pelajari tadi. Saya akan bacakan semua daftarnya pelan-pelan sebanyak 2 kali. Coba kalian dengarkan baik-balik atau kalau bisa ikutan baca juga ya. Siap? Kita mulai. 박, 책, 옷, 꽃, 산, 발, 밥, 밤, 방. Oke, bagus. Sekali lagi ya, biar makin lancar. 박, 책, 옷, 꽃, 산, 발, 밥, 밤, 방. Nah, sekarang setelah tahu 7 suara sederhana ini, kira-kira kata mana nih yang mau kalian coba ucapkan pertama kali? Ingat ya, kuncinya cuma 1, latihan.
Misteri bacim yang tadinya kelihatan rumit ternyata sesimpel ini kan? Sekarang, kalian udah punya bekal buat ngucapin kata-kata Korea dengan lebih pede. Terima kasih banyak ya sudah menyimak penjelasan ini sampai selesai. Halo semuanya, selamat datang ya. Di pembahasan kali ini, kita bakal belajar bareng soal frasa-frasa paling penting buat percakapan pertama kamu dalam bahasa Korea. Kita bakal mulai dari salam yang paling dasar, sampai gimana caranya ngenalin diri. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Frasa pertama dan paling penting yang harus kamu tahu itu, ya ini. Annyeonghaseyo. Ini tuh cara standar buat bilang halo, bisa juga buat selamat pagi atau selamat siang. Dengerin baik-baik, terus ikutin saya ya. Annyeonghaseyo. Coba sekarang, giliran kamu. Annyeonghaseyo. Sekali lagi bareng-bareng. Annyeonghaseyo. Bagus banget. Ini kunci buat mulai percakapan apapun di Korea. Sekarang kita masuk ke bagian pertama, salam pembuka. Di sini kita bakal fokus ke apa sih yang harus diucapin pas pertama kali ketemu seseorang. Nah, ini pertanyaan bagus. Setelah kamu bilang annyeonghaseyo, terus ngomong apa lagi ya? Gimana caranya biar kesan pertama kita tuh bagus? Setelah menyapa, kamu bisa lanjutin dengan kalimat ini. 만나서 반갑습니다. Ini artinya senang bertemu dengan Anda dalam bentuk yang sopan dan formal. Saya ucapin pelan-pelan, coba kamu ikutin ya. 만나서 반갑습니다. Bagus, coba lagi. 만나서 반갑습니다. Sekali lagi ya. 만나서 반갑습니다. Frasa ini tuh nunjukin kesopanan dan bikin lawan bicara kita merasa dihargai. Oke, setelah salam, langkah selanjutnya yang paling logis ya, perkenalan diri. Yuk kita lihat gimana caranya nyebutin nama dan kebangsaan kita. Sebelum lanjut, kita perlu paham dulu nih satu tata bahasa yang penting banget, yaitu imnida. Gampangnya, ini tuh akhiran yang artinya adalah. Kamu tinggal tempelin aja langsung di akhir kata benda. Ini jadi fondasi buat kita ngenalin diri. Jadi, dengan aturan yang barusan kita pelajari, kira-kira gimana ya cara kamu nyebutin nama kamu? Penasaran? Yuk kita lihat contohnya. Nah, begini caranya. 저는 마크입니다. 저는 itu artinya saya dalam bentuk formal. Terus kamu tinggal tambahin nama kamu dan diakhiri dengan imnida. Gampang kan? Yuk kita latihan bareng-bareng pakai contoh ini. 저는 마크입니다. Lagi, 저는 마크입니다. Nah, sekarang bagian serunya. Coba ganti 마크 dengan nama kamu sendiri dan ucapin yang kencang. 저는 nama kamu 입니다. Tuh kan, bisa dilihat di sini. Strukturnya simple banget. Kamu cuma perlu ikutin 3 langkah ini. Mulai dengan chonen, tambahin nama kamu, terus tutup dengan imnida. Gampang banget buat diikutin. Keren! Kamu udah bisa nyebutin nama. Sekarang, gimana kalau mau nyebutin kebangsaan? Strukturnya mirip banget loh. Perhatiin baik-baik ya. Kuncinya ada di kata saram, yang artinya orang. Jadi rumusnya, nama negara kamu diikuti kata saram, terus ditutup dengan imnida. Yuk kita ucapin contoh ini bareng-bareng. Dengerin ya. 저는 필리핀 사람입니다. Sekarang giliran kamu. 저는 필리핀 사람입니다. Sekali lagi ya. 저는 필리핀 사람입니다. Jadi kalau kamu dari Indonesia, kamu tinggal bilang 저는 Indonesia 사람입니다. Gampang kan? Oke, sekarang kita lanjut ke cara ngucapin selamat tinggal. Nah, uniknya nih dalam bahasa Korea itu ada 2 cara yang beda. Tergantung situasinya. Nah ini nih yang menarik, kalau kamu ngomong ke orang yang mau pergi, kamu bilangnya annyeonghi gaseyo. Artinya selamat jalan atau secara harfiah, pergilah dengan damai. Yuk kita coba. annyeonghi gaseyo. Lagi, annyeonghi gaseyo. Sekali lagi, annyeonghi gaseyo. Nah sebaliknya, kalau kamu yang mau pergi dan lawan bicaramu tetap di situ, kamu bilangnya annyeonghi keseyo. Artinya selamat tinggal atau tinggallah dengan damai. Yuk kita ucapkan, annyeonghi keseyo. Lagi, annyeonghi keseyo. Sekali lagi, annyeonghi keseyo. Ini poin yang penting banget buat diingat. Selanjutnya, kita bahas beberapa frasa sopan yang penting banget dan bakal sering kamu pakai sehari-hari. Ini sih wajib tahu banget. Di sini ada 3 frasa kunci. Yang pertama dan paling penting, terima kasih. Ucapinya begini, 감사합니다. Coba lagi, 감사합니다. Sekali lagi, 감사합니다. Oke, lanjut. Kalau kamu perlu minta maaf, frasa yang dipakai itu 죄송합니다. Yuk kita latihan.
죄송합니다, dan 죄송합니다. Nah, buat jawabannya, kamu bisa bilang nggak apa-apa dengan 괜찮아요. Ini berguna banget. Ucapin bareng saya ya. 괜찮아요, 괜찮아요, 괜찮아요. Baik, kita udah sampai di bagian akhir nih. Yuk kita ulas lagi semua yang udah kita pelajari. Anggap aja ini peralatan bahasa Korea pertama kamu. Oke, semua frasa penting kita udah ada di layar. Kita ulang sekali lagi ya biar makin nempel di kepala. Saya bacain pelan-pelan, kamu ikutin ya. Siap? Mulai. 안녕하세요. 만나서 반갑습니다. 저는 남아입니다. 저는 negara 사람입니다. 안녕히 가세요. 안녕히 계세요. 감사합니다. 죄송합니다. 괜찮아요. Oke, bagus. Kita ulang sekali lagi biar makin lancar. 안녕하세요. 만나서 반갑습니다. 저는 남아입니다. 저는 negara 사람입니다. 안녕히 가세요. 안녕히 계세요. 감사합니다. 죄송합니다. 괜찮아요. Kerja bagus sekali. Nah, kamu udah belajar dasar-dasar buat percakapan pertama kamu. Kuncinya, terus latihan, dan jangan takut buat nyoba ngomong ya. 다음에 또 만나요. Sampai jumpa lagi. Halo semua. Halo semuanya, selamat datang. Di pembahasan kali ini, kita akan belajar bareng frasa-frasa penting dalam bahasa Korea yang pastinya berguna banget, entah itu di kelas atau nanti di tempat kerja. Tenang aja, kita bakal belajar pelan-pelan, satu persatu, biar makin jelas. Udah siap? Yuk kita mulai. Nah, ini dia materi kita hari ini. Kita mulai dari salam-salam di berbagai situasi, lanjut ke perintah-perintah umum, terus cara mastiin kita paham atau enggak, dan terakhir kita bakal ulas semuanya. Strukturnya jelas banget jadi gampang buat diikuti. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Kita semua pasti udah tahu annyeonghaseyo ya, tapi sebenarnya banyak loh cara lain buat menyapa di situasi yang berbeda. Yuk kita lihat beberapa di antaranya. Nah, ini nih yang menarik. Ada 2 cara buat bilang selamat tidur. Kalau situasinya formal, misalnya ke orang yang lebih tua atau ke atasan, kita pakainya yang di sebelah kiri. 안녕히 주무세요. Yuk kita ucapin pelan-pelan bareng ya. 안녕히 주무세요. Sekali lagi, 안녕히 주무세요. Terakhir, 안녕히 주무세요. Bagus. Nah, kalau buat ke teman atau rekan kerja, ada versi yang lebih santai, yang di kanan. 잘 자요. Coba ya. 잘 자요. 잘 자요. 잘 자요. Sempurna. Lanjut, ini ada frasa yang bakal sering banget kamu pakai apalagi pas udah deket-deket akhir pekan. Ini adalah cara kita ngucapin selamat berakhir pekan. Yuk kita latihan pengucapannya bareng-bareng. Ikutin saya pelan-pelan ya. 주말 잘 보내세요. Sekali lagi. 주말 잘 보내세요. Dan yang terakhir, coba dengan tempo yang lebih natural. 주말 잘 보내세요. Keren banget. Jadi kapan sih kita pakai ini? Tentu aja, biasanya di hari Jumat. Kalau kita bedah kalimatnya, 주말 atau jumal itu artinya akhir pekan. Terus 잘 보내세요 atau 잘 보내세요 artinya habiskan dengan baik. Jadi kita tuh kayak mendoakan semoga akhir pekannya menyenangkan. Simpel kan? Wah, ini kata yang penting dan positif banget. 축하합니다. Ini artinya selamat. Kamu bisa pakai ini pas ada yang ulang tahun, lulus, atau mungkin pas teman dapat promosi. Pokoknya ini kata yang penuh kebahagiaan deh. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, perintah. Frasa-frasa ini penting banget karena kamu bakal sering dengar ini dari guru atau atasan. Jadi yuk kita pastiin kita benar-benar paham. Di sini ada 2 perintah dasar soal buku. Kalau mau bilang buka bukunya, kita bilangnya 책을 펴세요. Yuk coba ucapin 3 kali. 책을 펴세요. 책을 펴세요. 책을 펴세요. Nah, kebalikannya kalau tutup bukunya, perintahnya 책을 덮으세요. Kita latihan ya. 책을 덮으세요. 책을 덮으세요. 책을 덮으세요. Bagus sekali. Nah, ini 3 kata kerja tindakan yang umum banget. Yang pertama, 보세요, artinya lihat. Kedua, 들으세요, artinya dengarkan. Dan yang ketiga, 따라하세요, artinya ikuti saya atau ulangi setelah saya. Coba perhatiin deh, polanya sama kan? Semuanya pakai akhiran seyo. Ini tuh partikel yang bikin perintahnya jadi sopan. Ini kunci penting loh.
Kita lanjut ke bagian ketiga ya. Masih soal perintah nih. Ini beberapa kata kerja penting lainnya yang bakal ngebantu banget di lingkungan belajar atau kerja. Oke, 2 perintah penting buat belajar. Untuk bilang baca, kita bilangnya 읽으세요. Pengucapannya 읽으세요. Coba ucapkan pelan-pelan bareng saya ya. 읽으세요. 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 Terus kalau tulis, kita bilangnya 쓰세요. Yuk kita coba. 쓰세요. 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 Cukup jelas ya? Selanjutnya, ini perintah buat komunikasi. Kalau diminta bicara, kamu bakal denger. 이야기하세요. Yuk, ulangi bareng-bareng. 이야기하세요. 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 Dan kalau diminta jawab, perintahnya adalah 대답하세요. ayo kita latihan. 대답하세요. 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 Oke, bagian ini penting banget teman-teman, serius, ini krusial. Ini semua tentang gimana caranya kamu nunjukin kalau kamu ngerti atau enggak. Yuk, kita lihat frasa kuncinya. Kamu bakal sering banget dengar pertanyaan ini. 알겠어요? Ini cara guru atau atasan kamu nanya, kamu ngerti? Atau paham? Nah, ini cara jawabnya. Kalau kamu paham, bilang, 네, 알겠습니다. Yuk, ulangi pelan-pelan. 네, 알겠습니다. 네, 알겠습니다. 네, 알겠습니다. Tapi kalau nggak ngerti, jangan ragu buat bilang, 아니요, 모르겠습니다. Kita latihan ya. 아니요, 모르겠습니다. 아니요, 모르겠습니다. 아니요, 모르겠습니다. Jujur aja, itu lebih baik. Satu lagi pertanyaan penting. 질문이서요, ini artinya ada pertanyaan. Nah, ini kesempatan kamu buat minta penjelasan lebih lanjut, jadi jangan sampai dilewatin gitu aja ya. Terus jawabnya gimana? Kalau kamu punya pertanyaan, bilang, 네, 질문 있습니다. Yuk kita ucapkan bareng. 네, 질문 있습니다. 네, 질문 있습니다. 네, 질문 있습니다. Kalau nggak ada, cukup bilang, 아니요, 질문 없습니다. Ayo kita ulangi ya. 아니요, 질문 없습니다. 아니요, 질문 없습니다. 아니요, 질문 없습니다. Oke, kita udah ngelewatin banyak materi ya. Sekarang waktunya buat ulasan terakhir, biar semua frasa yang tadi kita pelajari makin nempel di kepala. Yuk kita review semua frasa yang udah kita pelajari. Saya bakal bacain pelan-pelan 2 kali, coba kamu ikutin ya. Siap? 안녕히 주무세요. 잘 자요. 주말 잘 보내세요. 축하합니다. 책을 펴세요. 책을 덮으세요. 보세요. 들으세요. 따라하세요. 읽으세요. Oke, bagus. Sekali lagi ya, biar makin mantap. 안녕히 주무세요. 잘 자요. 주말 잘 보내세요. 축하합니다. 책을 펴세요. 책을 덮으세요. 보세요. 들으세요. 따라하세요. 읽으세요. Dan ini lanjutannya. Kita lakuin lagi ya, 2 kali pelan-pelan. 쓰세요. 이야기하세요. 대답하세요. 네, 알겠습니다. 아니요, 모르겠습니다. 네, 질문 있습니다. 아니요, 질문 없습니다. Sip. Dan untuk yang terakhir kalinya, 쓰세요. 이야기하세요. 대답하세요. 네, 알겠습니다. 아니요, 모르겠습니다. 네, 질문 있습니다. 아니요, 질문 없습니다. Wah, kerja bagus, Tai. Kamu udah belajar banyak frase penting hari ini. Keren banget semuanya hari ini. Jangan lupa terus dilatih ya. Nanti juga frasa-frasa ini bakal jadi kebiasaan kok. Terima kasih udah belajar bareng saya. Tame tomanayo. Halo semuanya, selamat datang. Di sesi kali ini kita akan belajar sesuatu yang fundamental banget dalam bahasa Korea, yaitu cara memperkenalkan diri. Tenang aja, kita akan bahas yang simple dan praktis, jadi kamu bisa langsung coba pakai nanti. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, kata pertama, kata ajaib yang wajib banget kamu tahu adalah ini. Dengarkan baik-baik ya. 안녕하세요. Sekali lagi, 안녕하세요. Sekali lagi pelan-pelan, 안녕하세요. Nah, ini adalah cara paling umum dan sopan untuk bilang halo di Korea. Bisa dipakai kapan aja, di situasi apapun. Nah, teorinya udah dapet.
Sekarang, gimana sih pemakaiannya dalam percakapan beneran? Yuk kita intip dialog perkenalan singkat antara dua orang, namanya Minsu dan Tuan. Ini contoh yang pas banget buat kita belajar. Oke, Minsu yang mulai duluan nih. Dengerin ya pengucapannya. 안녕하세요. 저는 이민수입니다. Lagi ya, pelan-pelan. 안녕하세요. 저는 이민수입니다. Sekali lagi. 안녕하세요. 저는 이민수입니다. Nah, artinya itu, halo, saya Lee Min-soo. Gampang kan? Tuan lalu membalas. Coba perhatikan, polanya sama persis loh. Kita dengarkan ya. 안녕하세요. 저는 투안입니다. Lagi, 안녕하세요. 저는 투안입니다. sekali lagi yuk. 안녕하세요. 저는 투안입니다. Tentu aja, ini artinya, halo, saya Tuan. Terus, Tuan menambahkan sedikit info tentang dirinya. Dia bilang begini. 베트남 사람입니다. Coba kita ulangi pelan-pelan. 베트남 사람입니다. Satu kali lagi. 베트남 사람입니다. Kalimat ini artinya, saya orang Vietnam. Nah, dari dialog tadi, kita bisa lihat ada polanya kan? Kerennya, pola ini bisa langsung kita pakai loh. Sekarang, yuk kita bedah bareng-bareng frasa kuncinya, biar kamu nanti pede buat bikin kalimat perkenalan versi kamu sendiri. Siap? Ini dia rumus pertama dan paling penting. 저는 남아입니다. Kamu tinggal ganti bagian nama itu dengan nama kamu sendiri. Ini cara formal ya untuk bilang saya nama. Contohnya Tuan tadi, masih ingat? 저는 투안입니다. coba lagi ya. 저는 투안입니다. Sekali lagi. 저는 투안입니다. Gampang banget kan? Coba deh sekarang kamu masukin nama kamu sendiri. Gimana bunyinya? Selanjutnya, buat ngasih tahu kita dari negara mana, polanya begini. Nama negara, 사람입니다. Kata saram atau saram itu artinya orang. Jadi, kita sebetulnya bilang, saya orang nama negara. Contohnya tadi, 베트남 사람입니다. Kita ucapkan lagi ya, 베트남 사람입니다. Sekali lagi, 베트남 사람입니다. Nah, kalau kita dari Indonesia, berarti kita bilangnya, Indonesia 사람입니다. Terus gimana kalau kita mau nanya? Gampang banget. Tinggal ubah akhiran imnida menjadi imnikah. Nadanya juga sedikit naik di akhir ya. Jadi dari pernyataan langsung berubah jadi pertanyaan. Contohnya kalau mau tanya, apakah Anda seorang pelajar? Kita bilangnya, 학생 입니까? Yuk coba, 학생 입니까? Sekali lagi, 학생 입니까? Dan untuk menjawab bukan atau tidak, kita pakai kata anio di depan, terus kita kasih info yang benarnya pakai pola yang udah kita pelajari. Misalnya, bukan, saya seorang karyawan. Jadinya begini, 아니요, 회사원입니다. Kita ucapkan bareng-bareng ya. 아니요, 회사원입니다. Satu kali lagi. 아니요, 회사원입니다. Oke, polanya udah dapet nih. Biar makin jago, sekarang kita tambahin amunisinya, yaitu kosakatanya. Kita mulai dari nama-nama negara ya, biar kamu bisa pakai pola saramimida tadi. Oke, sekarang fokus dengerin baik-baik ya. Saya akan sebutkan nama negaranya pelan-pelan 3 kali. Coba kamu ikutin. 한국, 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 네팔, 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 똥티모로, 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 몽골, 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 미얀마, 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 Bangladesh, 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 Vietnam, 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 Sri Lanka, Sri Lanka, Sri Lanka. Kita lanjutin ya ke daftar berikutnya. Dengerin dan coba ikutin lagi. Uzbekistan, Uzbekistan, Uzbekistan. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Cungguk, Cungguk, Cungguk. Kambodia, Kambodia, Kambodia. Kirgisistan, Kirgisistan, Kirgisistan. Taeguk, Taeguk, Taeguk. Pakistan, Pakistan, Pakistan. Filipin, Filipin, Filipin. Mantap! Kosakata negaranya udah dapat. Sekarang kita lanjut ke kosakata pekerjaan ya. Ini penting banget biar kamu bisa jelasin profesi kamu atau nanya profesi orang lain pakai pola yang tadi. Yuk kita mulai dengan daftar pekerjaan yang pertama. Sama seperti tadi ya, saya akan bacakan pelan-pelan 3 kali. 학생, 학생, 학생. 선생님, 선생님, 선생님.
회사원, 회사원, 회사원. 주부, 주부, 주부. 경찰관, 경찰관, 경찰관. 소방관, 소방관, 소방관. 공무원, 공무원, 공무원. 점원, 점원, 점원. Dan ini daftar pekerjaan yang terakhir untuk hari ini. Semangat! 의사, 의사, 의사. 간호사, 간호사, 간호사. 요리사, 요리사, 요리사. 운전기사, 운전기사, 운전기사. 기술자, 기술자, 기술자. 목수, 목수, 목수. 농부, 농부, 농부. 어부, 어부, 어부. Wah, luar biasa. Kamu udah belajar banyak banget hari ini. Biar ilmunya makin nempel, yuk kita review bareng-bareng. Ini sesi buat ngelancarin lidah nih. Saya bacain, kamu ikutin ya. Kita mulai dari frasa-frasa kuncinya dulu. Fokus ke pengucapannya ya. Siap, masing-masing 2 kali. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 이민수입니다. 저는 이민수입니다. 저는 투안입니다. 저는 투안입니다. 베트남 사람입니다. 베트남 사람입니다. 학생입니까? 학생입니까? 아니요, 회사원입니다. 아니요, 회사원입니다. Oke, bagus. Sekarang semua nama negara yang tadi kita pelajari. 2 kali juga ya. 한국, 한국. 네팔, 네팔. 동티모르, 동티모르. 몽골, 몽골. 미얀마, 미얀마. 방글라데시, 방글라데시. 베트남, 베트남. 스리랑카, 스리랑카. 우즈베키스탄, 우즈베키스탄. 인도네시아, 인도네시아. 중국, 중국. 캄보디아, 캄보디아. Kirgisistan, Kirgisistan. Taiguk, Taiguk. Pakistan, Pakistan. Filipin, Filipin. Dan yang terakhir, semua kosakata pekerjaan. Semangat, ini yang terakhir. 2 kali juga. 학생, 학생. 선생님, 선생님. 회사원, 회사원. 주부, 주부. 경찰관, 경찰관. 소방관, 소방관. 공무원, 공무원. 점원, 점원. 의사, 의사. 간호사, 간호사. 요리사, 요리사. 운전기사, 운전기사. 기술자, 기술자. 목수, 목수. 농부, 농부. 어부, 어부. Keren banget! Kamu udah berhasil menyelesaikan langkah pertama yang paling penting untuk bisa memperkenalkan diri dalam bahasa Korea. Kuncinya sekarang cuma 1, latihan terus ya, jangan bosan-bosan diulang. Oke, sampai di sini dulu. 다음에 또 만나요. Sampai ketemu lagi. Pernah nggak sih lagi di Korea, terus mau nanya toilet di mana, tapi bingung ngomongnya gimana? Atau mungkin kamu lihat satu barang dan penasaran, ini apa ya namanya? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal belajar bareng kosakata dan tata bahasa dasar buat situasi-situasi kayak gitu. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu, yaitu salam. Dengerin baik-baik ya, saya ulangi 3 kali. Annyeonghaseyo. Sekali lagi, annyeonghaseyo. Dan sekali lagi, annyeonghaseyo. Ini adalah cara yang paling umum dan sopan buat menyapa. Jadi kalau ketemu orang, pakai sapaan ini dijamin aman dan ramah. Nah, tujuan kita hari ini praktis banget. Kita mau belajar gimana caranya nanya, di mana toilet dan ini apa? Nanti, di akhir, kamu pasti udah bisa bikin dan ngerti kalimat-kalimat penting ini. Yuk, langsung aja kita siapin alat-alat belajarnya. Buat bikin kalimat, kita kan butuh kata-kata ya. Anggap aja kosakata ini kayak balok Lego. Makin banyak balok yang kita punya, makin banyak hal keren yang bisa kita bangun. Kita mulai dari balok pertama kita, nama-nama tempat, atau dalam bahasa Korea, changso. Ini dia, 4 kata kunci lokasi yang wajib banget dihafal. Pertama, yogi. Dengerin lagi ya, yogi. Sekali lagi, yogi. Artinya di sini. Terus ada jogi. Jogi, sekali lagi, jogi. Ini artinya di sana, tapi buat nunjuk sesuatu yang jauh dari kita berdua. Selanjutnya, kogi. Kogi, sekali lagi, kogi. Ini juga artinya di sana, tapi lebih spesifik buat tempat yang dekat sama lawan bicara kamu. Dan terakhir, kata tanya yang super penting. Odi. Odi. Sekali lagi, odi. Yang artinya di mana.
Sekarang kita masuk ke nama-nama tempat yang lebih spesifik. Perusahaan itu 회사, sekali lagi, 회사. Di dalam perusahaan biasanya ada kantor, yaitu 사무실. Tempat yang wajib diketahui kalau lagi jalan-jalan, toilet atau 화장실. Dan kalau lapar, kita perginya ke restoran, yaitu 식당. Lanjut ya ke tempat-tempat di sekitar kita. Rumah adalah 집. Sekali lagi, 집. Singkat dan hangat ya kedengarannya. Buat yang kuliah atau kerja di sana, mungkin tinggal di asrama, yaitu 기숙사. Kalau mau cuci baju, kita ke 세탁소. Dan buat potong rambut, kita ke salon, yaitu 미용실. Oke, ini yang terakhir untuk kategori tempat. Ayo kita lihat tempat-tempat buat belanja. Pasar tradisional yang rame itu namanya 시장. Terus ada versi modernnya, mate. Toko serba ada yang buka 24 jam itu 편의점. Dan yang paling gede itu supermarket atau 슈퍼마켓. Keren, koleksi balok Lego kita udah lumayan banyak nih. Nah, setelah kita kenal sama beberapa kata tempat, sekarang kita lanjut ke benda-benda atau mulkon yang mungkin kamu temuin di tempat-tempat itu. Ini dia set balok Lego kita yang kedua. Yuk, kita mulai dari benda-benda pribadi. Kunci dalam bahasa Korea itu 열쇠. Sekali lagi, 열쇠. Foto keluarga yang pastinya berharga banget adalah 가족 사진. Tas yang kita bawa-bawa setiap hari itu 가방. Dan di dalamnya ada dompet, yaitu 지갑. Lanjut ke benda penting lainnya ya. Buat jalan-jalan ke luar negeri, kita wajib punya paspor atau 여권. Kalau lagi musim hujan, payung itu berguna banget. Payung adalah 우산. Buat ngecek penampilan, kita butuh cermin, yaitu 거울. Dan yang terakhir, kosmetik atau 화장품. Dan ini dia set terakhir buat kosakata benda. Sisir adalah pit. Pendek ya katanya. Pengering rambut itu hair dryer. Pelafalannya mirip ya sama bahasa Inggris. Biar tidurnya nyenyak, kita butuh bantal, yaitu BG. Dan buat nutupin badan, ada selimut atau 이불. Kerja bagus. Oke, balok Legonya udah banyak nih. Sekarang kita butuh lemnya biar bisa jadi bangunan yang kokoh. Nah, dalam bahasa, lem itu adalah tata bahasa atau grammar. Alat pertama yang akan kita pelajari adalah penanda subjek. Jadi, dalam bahasa Korea, ada partikel kecil namanya i dan ga. Fungsinya itu simple banget, yaitu nempel di belakang kata benda buat ngasih lampu sorot, seolah-olah bilang, hey, ini loh subjeknya, ini yang lagi kita omongin. Ini kunci banget biar kalimatnya jadi jelas. Terus, kapan kita pakai i dan kapan kita pakai ga? Aturannya gampang banget, bisa kamu lihat di layar. Kalau kata bendanya berakhiran konsonan kayak kata samushil, kita tambahin i, jadi samushiri. Sebaliknya, kalau berakhiran vokal kayak kata yogi, kita tambahin ka, jadinya yogi ga. Mudah kan? Nah, setelah kita tahu cara nandain subjek, sekarang kita belajar cara ngejelasin subjek itu. Kita bakal belajar cara bilang adalah pakai kata kerja to be dalam bentuk yang sopan. Buat bilang adalah di akhir kalimat, kita pakai ieo atau yeo. Anggap aja ini cara sopan buat bilang ini adalah atau itu adalah. Bentuk ini sering banget dipakai dalam percakapan sehari-hari buat ngejelasin atau ngasih tahu sesuatu. Aturannya sama persis kayak penanda subjek tadi. Kalau kata bendanya berakhiran konsonan, kayak kabang, kita pakai ieo. Contohnya, kabang yeyo. Ini adalah tas. Kalau berakhiran vokal, kayak PG, kita pakai yeyo. Contohnya, PG yeyo. Ini adalah bantal. Polanya jelas banget kan di layar? Oke, sekarang kita udah punya balok Lego dan lemnya. Yuk kita lihat gimana semua ini bekerja sama dalam sebuah percakapan nyata. Ini nih bagian yang paling seru. Yuk, kita dengerin dialog antara Tuan dan Minsu.
Tuan bertanya, "여기가 사무실입니까?" 민수 menjawab, "네, 사무실입니다." Tuan nanya lagi nih, "화장실이 어디입니까?" Minsu menunjuk, "저기입니다." Nah, coba kita bedah ya. Di kalimat pertama, 여기가, partikel ga dipakai karena yogi berakhiran vokal. Terus di kalimat ketiga, 화장실이, Tuan pakai partikel i karena 화장실 berakhiran konsonan. Kelihatan kan polanya? Sekarang contoh kedua yang pakai bentuk 예요 atau 이에요. Rihan bertanya, "이게 뭐예요?" Dan Tuan menjawab, "요건이에요." Coba kita lihat lebih dekat. 이게 itu singkatan dari 이것이, yang artinya benda ini. Lalu, jawaban Tuan, 요건이에요. Pakai 이에요 karena kata 요건 berakhiran konsonan. Nah, dengan dua tata bahasa simpel ini aja, kamu udah bisa bikin dan ngerti percakapan dasar loh. Keren banget. Sekarang, biar semua ini benar-benar nempel di kepala, kita review cepat yuk. Ini kesempatan kamu buat melatih pelafalan sekali lagi. Siap? Kita mulai dengan kosakata tempat ya. Saya akan ucapkan 2 kali pelan-pelan. Ikutin ya. Yogi, yogi, jogi, jogi, kogi, kogi, odi, odi, 회사, 회사, 사무실, 사무실, 화장실, 화장실, 식당, 식당, 집, 집, 기숙사, 기숙사. Dan sekarang, semua kosakata benda. Siap? Ucapkan pelan-pelan setelah saya ya. 열쇠, 열쇠, 가방, 가방, 지갑, 지갑, 여권, 여권, 우산, 우산, 거울, 거울, 화장품, 화장품, 빛, 빛, 베개, 베개, 이불, 이불. Wah, kamu udah melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini. Kalian hebat! Sekarang, coba deh gunakan beberapa kata dan kalimat yang udah kita pelajari. Jangan takut bikin salah ya, karena itu bagian dari proses belajar. Teruslah berlatih, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. 다음에 또 만나요. Sampai ketemu lagi. Halo semuanya, selamat datang kembali. Di sesi kali ini kita akan belajar sesuatu yang seru banget, yaitu cara ngobrolin rutinitas harian dan waktu dalam bahasa Korea. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, pertama-tama, dasar dari semua percakapan adalah sapaan, ya kan? Nah, dalam bahasa Korea, kita biasanya menyapa dengan 안녕하세요. Coba dengarkan pelan-pelan ya. 안녕하세요. Sekali lagi, 안녕하세요. Sekarang giliran Anda, coba ucapkan 안녕하세요. Bagus sekali. Ini dia agenda kita hari ini. Kita akan mulai dari kosakata dasar dulu, terus kita lanjut ke tata bahasanya supaya kita bisa merangkai kata-kata itu. Nah, di akhir kita bakal latihan pakai dialog percakapan biar Anda bisa langsung praktek. Oke, kita masuk ke bagian pertama, aktivitas sehari-hari. Ini adalah kata-kata kerja yang bakal sering banget kita pakai untuk menceritakan kegiatan kita. Yuk kita pelajari beberapa yang paling umum. Hal pertama yang biasanya kita lakukan setiap hari, pastinya bangun tidur. Dalam bahasa Korea, kita bilangnya ironada. Dengarkan baik-baik ya pengucapannya, ironada. Sekali lagi, ironada. Selanjutnya, yang paling penting nih, makan. Ungkapan yang umum untuk makan adalah 밥을 먹다. Dengerin lagi ya, 밥을 먹다. Sekali lagi, 밥을 먹다. Setelah sarapan mungkin banyak dari kita yang langsung berangkat kerja. Nah, kata kerja untuk bekerja itu irada. Coba ucapkan irada. Bagus, irada. Terus gimana kalau mau santai di malam hari? Untuk bilang menonton televisi, kita bisa pakai frasa televisional boda. Ini agak panjang, jadi kita ucapkan pelan-pelan ya. Televisional boda. Sekali lagi, televisional boda. Dan untuk menutup hari, kita semua pasti tidur. Kata untuk tidur ini simpel banget. Chada. Dengerin lagi. Chada. Sekali lagi. Chada. Oke, sekarang kita udah punya beberapa kata kerja dasar. Tapi, gimana cara pakainya dalam kalimat? Nah, itu yang akan kita bahas di bagian kedua ini. Mengubah kata kerja tadi untuk menceritakan apa yang kita lakukan sekarang. Wah, ini mungkin kelihatannya rumit ya, tapi sebenarnya logis banget kok. Coba lihat tabel ini. Intinya, kita cuma perlu lihat vokal terakhir dari dasar kata kerjanya. Kalau vokalnya A atau O, kita tambahkan ayo. Kalau vokal lain, kita tambahkan oyo. Dan yang paling gampang,
semua kata kerja yang berakhiran hada, dan itu banyak banget, pasti berubah jadi heyo. Gampang kan? Yuk kita coba praktekkan aturan tadi pakai kata-kata yang sudah kita pelajari. Ingat ironada, itu jadi ironayo. Ucapkan bareng saya ya, ironayo, ironayo. Kalau mokta, vokalnya bukan A atau O, jadi berubah jadi mogoyo, mogoyo, mogoyo. Lalu boda menjadi bayo, bayo, bayo. Ilhada menjadi ilyeo, ilyeo, ilyeo. Dan yang terakhir, cada menjadi cayo, cayo, cayo. Wah, keren! Kerja bagus! Sekarang Anda sudah bisa bilang apa yang Anda lakukan. Tapi pertanyaannya, kapan Anda melakukannya? Yuk kita lanjut ke bagian 3 dan pelajari beberapa kata penting tentang waktu. Kita mulai dari sekarang. Dalam bahasa Korea, itu adalah 지금, 지금, 지금. Kalau pagi adalah 아침, 아침, 아침. Untuk siang atau makan siang, kita bilang 점심, 점심, 점심. Sore atau petang itu 저녁, 저녁, 저녁. Dan terakhir, malam adalah 밤, 밤, 밤. Wah, kita hampir selesai nih. Kita sudah punya kata kerja, kita juga sudah punya kata keterangan waktu. Sekarang, kita cuma butuh satu potongan kecil terakhir untuk menggabungkan keduanya. Yuk kita pelajari partikel ajaib ini. Nah, partikel kunci ini adalah E. Ini penting banget. Anda tinggal tempelkan partikel ini di akhir kata keterangan waktu untuk bilang kalau sesuatu terjadi pada atau di waktu itu. Jadi ingat-ingat ya, E itu menjawab pertanyaan kapan. Slide ini menunjukkan betapa gampangnya. Kita ambil kata waktu, misalnya jonyok, yang artinya sore, lalu kita tambahkan E. Jadi deh, jonyok E, yang artinya di sore hari. Sesimpel itu. Sama juga dengan jam spesifik, 12.30 menit menjadi 12.30 pune. Cuma perlu ditambahkan di belakangnya. Oke, ini dia momen yang ditunggu-tunggu. Saatnya menggabungkan semuanya. Kita sudah punya semua kepingin puzzle-nya. Yuk, kita lihat gimana cara kerjanya dalam percakapan singkat sehari-hari. Di dialog pertama kita, ada Suru yang bertanya ke temannya Tuan. Coba dengarkan pertanyaannya. 토한 씨, 지금 뭐 해요? Lagi ya, 토한 씨, 지금 뭐 해요? sekali lagi. 토한 씨, 지금 뭐 해요? Dia bertanya, Tuan, sekarang lagi ngapain? Dan Tuan menjawab pakai tata bahasa yang baru saja kita pelajari. Televisional 봐요. Perhatikan, boda berubah jadi 봐요. Ucapkan lagi ya, televisional 봐요. Televisional 봐요. Dia bilang, saya lagi nonton televisi. Nah, sekarang dialog kedua. Perhatikan baik-baik partikel E dipakai di sini untuk menanyakan kapan. 몇 시에 점심을 먹어요? Dengerin lagi. 몇 시에 점심을 먹어요? Sekali lagi. 몇 시에 점심을 먹어요? Ini artinya, jam berapa kamu makan siang? Dan jawaban Tuan ini menunjukkan struktur kalimat yang sempurna. Waktunya dulu, lalu partikel E, dan terakhir kegiatannya. 12시 30분에 먹어요. Dengerin lagi ya. 12시 30분에 먹어요. Sekali lagi. 12시 30분에 먹어요. Dia menjawab, saya makan jam 12.30. Wah, Anda hebat sekali. Supaya semua yang kita pelajari hari ini makin nempel di kepala, yuk kita ulas lagi semua kosakata baru yang sudah kita bahas. Oke, kita ulas kata-kata kerja rutin ini ya. Ada beberapa kata baru juga yang sangat berguna. Saya akan ucapkan pelan-pelan 2 kali. Ironada. Ironada. Berikutnya, shitta, artinya mencuci. Shitta. Shitta. 아침을 먹다. 아침을 먹다. 회사에 가다. pergi kerja. 회사에 가다. 회사에 가다. 일하다. 일하다. 쉬다. artinya istirahat. 쉬다. 쉬다. 점심을 먹다. 점심을 먹다. 집에 오다. pulang ke rumah. 집에 오다. 집에 오다. 요리하다. artinya memasak. 요리하다. 요리하다. 저녁을 먹다. 저녁을 먹다. 텔레비전을 보다. 텔레비전을 보다. 자다. 자다. Sekarang giliran kata-kata tentang waktu. Sama seperti tadi, ada beberapa kata baru yang bermanfaat di sini. Kita ucapkan pelan-pelan ya. 지금. 지금. Berikutnya, 오늘. Artinya hari ini. 오늘. 오늘.
아침, 아침, 점심, 점심, 저녁, 저녁. Lalu, 낮, artinya siang hari. 낮, 낮. Dan yang terakhir, 밤, 밤. Luar biasa. Dan itulah akhir dari sesi kita hari ini. Anda sudah belajar banyak sekali. Sampai jumpa di lain waktu ya. 다음에 또 만나요. Sebelum selesai, saya punya satu pertanyaan buat Anda. Jam berapa Anda makan malam? Coba deh tulis jawaban Anda dalam bahasa Korea menggunakan semua yang sudah kita pelajari hari ini di kolom komentar di bawah. Saya penasaran banget pengen lihat jawaban kalian. Selamat belajar! Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal belajar sesuatu yang seru banget, yaitu cara ngobrolin tentang keluarga kita dalam bahasa Korea. Tenang aja, kita akan bahas satu persatu dari kata-katanya sampai cara menyusun kalimatnya. Udah siap? Yuk kita mulai! Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, yang paling pertama dan paling penting, kita harus tahu cara menyapa, kan? Yuk kita ucapkan halo bareng-bareng. Pelan-pelan aja, ikuti saya ya. 안녕하세요. Sekali lagi, 안녕하세요. Satu kali lagi, 안녕하세요. Nah, gitu. Gampang kan? Ini adalah cara yang paling umum dan sopan untuk menyapa orang. Oke, jadi ini dia rencana belajar kita hari ini. Kita akan mulai dari kosakata keluarga, terus lanjut ke tata bahasa simple, lalu kita coba gabungkan jadi kalimat. Setelah itu, kita tambahin sedikit deskripsi biar lebih keren, dan terakhir kita ulas semuanya. Yuk, langsung masuk ke bagian pertama. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya, yaitu kosakata penting tentang keluarga. Ini ibaratnya seperti batu bata yang akan kita pakai untuk membangun kalimat-kalimat nanti. Kata yang pertama adalah untuk ayah. Dengerin baik-baik ya pengucapannya dan coba ikuti. Siap? 아버지. Lagi, 아버지. Sekali lagi, 아버지. Betul, ini adalah sebutan yang formal untuk ayah. Sekarang untuk ibu. Mirip-mirip nih, yuk kita coba ucapkan bareng. 어머니. Ayo. 어머니. Bagus. 어머니. Sempurna. Ini juga sebutan yang formal ya, untuk ibu. Nah, yang ini sedikit unik nih. Ini kata untuk kakak laki-laki. Coba kita ucapkan dulu. 형. 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 Penting untuk diingat ya, kata ini hanya dipakai kalau yang bicara itu laki-laki. Jadi kalau kamu laki-laki dan punya kakak laki-laki, panggilnya 형. Berikutnya, untuk adik perempuan. Nah, kalau yang ini siapapun bisa pakai, mau kamu laki-laki atau perempuan. Yuk kita coba lafalkan. 여동생. Pelan-pelan. 여동생. Sekali lagi. 여동생. Mantap. Oke, kosakatanya udah dapet nih. Sekarang kita butuh lemnya kan? Kita akan belajar tata bahasa simple untuk menyambungkan kata-kata tadi. Nah, lem kita hari ini adalah hago, artinya simple banget. Dan fungsinya untuk menggabungkan kata benda. Contohnya lihat kalimat ini. Saya punya suami dan anak perempuan. Dalam bahasa Korea jadinya 남편하고 딸이 있어요. Yuk kita ucapkan bareng-bareng kalimat lengkapnya ya. 남편하고 딸이 있어요. Lagi. 남편하고 딸이 있어요. Sekali lagi. 남편하고 딸이 있어요. Kelihatan kan gimana hago menyambungkan suami dan anak perempuan? Oke, sekarang bagian yang paling seru. Kita akan gabungkan semua yang udah kita pelajari, kosakata dan tata bahasanya, ke dalam sebuah percakapan. Nah, ini dia pertanyaan yang paling sering muncul kalau ngobrolin keluarga. Keluargamu ada berapa orang? Penting banget nih buat dihafal. Yuk kita latihan bareng-bareng. 가족이 몇 명이에요? Ulangi lagi. 가족이 몇 명이에요? Sekali lagi biar lancar. 가족이 몇 명이에요? Sekarang kita lihat contoh percakapannya ya. Di sini ada Rihan yang bertanya ke Tuan. Dia bilang begini, Tuan 씨는 가족이 몇 명이에요? Yuk kita baca bareng. Tuan 씨는 가족이 몇 명이에요? Lagi, Tuan 씨는 가족이 몇 명이에요? Lalu Tuan menjawab, coba perhatikan, dia pakai hago yang tadi kita pelajari. Jawabannya artinya, ada ibu, kakak laki-laki, dan saya, total 3 orang. Yuk kita baca jawaban Tuan. 어머니하고 형하고 저 3명이에요. coba lagi. 어머니하고 형하고 저 3명이에요. sekali lagi. 어머니하고 형하고 저 3명이에요. Giliran Rihan nih, yang cerita tentang keluarganya. Dia bilang,
saya punya ayah, ibu, dan adik perempuan. Dia pakai hago lagi kan? Yuk kita ucapkan kalimatnya bareng-bareng. 저는 아버지하고 어머니하고 여동생이 있어요. Lagi ya. 저는 아버지하고 어머니하고 여동생이 있어요. Satu kali lagi. 저는 아버지하고 어머니하고 여동생이 있어요. Oke, kalimat dasarnya sudah bisa. Biar percakapannya makin hidup, yuk kita tambahkan beberapa kata sifat untuk mendeskripsikan orang. Kata yang pertama artinya cantik. Ini kata yang umum banget. Yuk kita coba ucapkan. 예쁘다, 예쁘다, 예쁘다. Bagus. Berikutnya, ini bisa berarti keren atau tampan. Siap, yuk ucapkan bareng. 멋지다, 멋지다, 멋지다. Keren. Nah, gimana pakainya dalam kalimat? Misalnya nih, ada temen yang bilang, adik perempuanmu cantik banget. Kalimatnya jadi begini. 여동생이 정말 예뻐요. Yuk kita coba. 여동생이 정말 예뻐요. Lagi. 여동생이 정말 예뻐요. Sekali lagi. 여동생이 정말 예뻐요. Oke, kita udah sampai di akhir nih. Biar makin nempel di kepala, yuk kita ulas lagi semua yang sudah kita pelajari hari ini. Siap, kita ulang dari awal ya, pelan-pelan aja. Ikuti saya. Pertama, sapaan halo, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Untuk ayah, 아버지. 아버지. Untuk ibu, 어머니. 어머니. Kakak laki-laki, kalau yang ngomong laki-laki, 형. 형. Untuk adik perempuan, 여동생. 여동생. Kata sambung dan hago. hago. Kata sifat cantik, 예쁘다. 예쁘다. Dan pertanyaan pentingnya, keluargamu ada berapa orang? 가족이 몇 명이에요? 가족이 몇 명이에요? Wah, keren banget. Ini semua modal awal yang bagus banget untuk mulai ngobrolin keluarga dalam bahasa Korea. Oke, selesai sudah materi kita untuk kali ini. Makasih banyak ya udah belajar bareng. Nah, sebagai penutup, yuk kita ucapkan sampai jumpa lagi dalam bahasa Korea. Ikuti ya. 다음에 또 만나요. Sekali lagi. 다음에 또 만나요. Sampai ketemu di lain waktu dan semangat terus latihannya ya. Hari ini, kita bakal bedah tuntas caranya ngomongin kegiatan di masa lalu dalam bahasa Korea. Fokus kita ada di kalimat ini nih. 어제 도서관에서 한국어를 공부했어요. Artinya, kemarin saya belajar bahasa Korea di perpustakaan. Kalimat yang berguna banget kan? Halo, senang banget bisa ketemu lagi buat belajar bareng. Nah, kalimat yang akan kita pelajari hari ini itu benar-benar kepake banget buat ngobrol sehari-hari. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, ini dia rencana belajar kita. Pertama, kita pahami dulu tata bahasa bentuk lampau. Terus, kita belajar partikel buat nunjukin lokasi. Habis itu, kita langsung latihan pakai dialog. Dan terakhir, kita ulang semua kosakata baru. Jadi, kita akan bangun pemahaman kita pelan-pelan, selangkah demi selangkah. Baiklah, kita langsung masuk ke bagian pertama dan yang paling penting hari ini, yaitu gimana sih caranya bikin kalimat bentuk lampau dalam bahasa Korea? Jadi kuncinya tuh ada di akhiran ini, at, ot. Gampangnya, akhiran ini kita tempel di akar kata kerja buat ngubahnya jadi bentuk lampau. Mirip-mirip lah kayak nambahin et di kata kerja bahasa Inggris. Nah, pertanyaannya, gimana cara pakainya? Ada 3 aturan utama yang perlu banget kita ingat. Pertama, kalau vokal terakhir di akar kata kerjanya itu a atau o, kita tambahin isoyo. Contohnya, boda jadi patsoyo. Kedua, buat semua vokal selain itu, kita pakainya ossoyo. Misalnya mokta jadi mogosoyo. Nah, yang terakhir, ini paling gampang. Kata kerja yang ujungnya hada pasti berubah jadi hesoyo. Contohnya, kongbuhada jadi kongguesoyo. Gampang kan? Biar makin mantap, kita lihat contoh lainnya ya. Coba deh, ikuti saya. Kada menjadi kasoyo. Ulangi ya, kasoyo. Sekali lagi, kasoyo. Bagus. Lanjut. Ikta menjadi ilkosoyo. Sekali lagi, ilkosoyo. Dan terakhir, undonghada menjadi undonghesoyo. Coba ucapkan, undonghesoyo. Latihan kayak gini ngebantu banget biar kita terbiasa sama bunyinya. Oke, kita lanjut ke komponen penting berikutnya. Kita udah tahu cara bilang apa yang terjadi di masa lalu. Sekarang, yuk kita pelajari cara bilang di mana sebuah kegiatan itu terjadi. Partikel yang kita butuhkan adalah eso. Kita tinggal tempelkan eso ini setelah kata benda yang menunjukkan tempat.
Fungsinya untuk nandain di mana sebuah aksi atau kegiatan itu berlangsung. Simpelnya, ini artinya di saat kamu lagi ngelakuin sesuatu di tempat itu. Nah, ini dia nih poin yang krusial banget buat dipahami. Bedanya sama eso. Itu kita pakai buat nunjukin arah atau keberadaan yang statis, alias diem di tempat. Contohnya, hakyoe kayo, artinya saya pergi ke sekolah. Sebaliknya, eso nunjukin lokasi di mana sebuah kegiatan terjadi. Contohnya, hakyo eso kongbueyo, yang artinya saya belajar di sekolah. Kerasakan bedanya? Ada aksi belajar yang terjadi di dalam sekolah itu. Sekarang, waktunya kita gabungin semuanya. Yuk kita lihat gimana kedua aturan tata bahasa yang barusan kita pelajari ini dipakai dalam sebuah percakapan nyata. Oke, suruh bertanya. Dengerin pelan-pelannya. Tuan Shi, 어제 뭐 했어요? Sekali lagi, lebih pelan. Tuan Shi, 어제 뭐 했어요? Sekarang coba ikuti saya. Sekali lagi ya. Tuan Shi, 어제 뭐 했어요? Artinya adalah, Tuan, kemarin kamu ngapain? Lalu Tuan menjawab, mari kita ucapkan pelan-pelan. 친구하고 PC방에서 게임했어요. Sekali lagi, pelan-pelan. 친구하고 PC방에서 게임했어요. Sekarang coba ikuti saya ya. 친구하고 PC방에서 게임했어요. Nah, lihat kan? Ada ese untuk lokasi dan bentuk lampau 했어요. Kalimat ini artinya, saya main game bareng teman di warnet. Terus tuananya balik. Dengerin baik-baik. 수루 씨는 어제 뭐 했어요? Sekali lagi ya. 수루 씨는 어제 뭐 했어요? Coba ucapkan sekali lagi bareng saya. 수루 씨는 어제 뭐 했어요? Ini artinya, kalau suruh, kemarin ngapain? Dan inilah dia kalimat andalan kita, jawaban dari suruh. Mari kita ucapkan bareng-bareng dengan jelas. 도서관에서 한국어를 공부했어요. Sekali lagi, pelan-pelan. 도서관에서 한국어를 공부했어요. Sekarang, ucapkan dengan penuh percaya diri. 도서관에서 한국어를 공부했어요. Artinya adalah, saya belajar bahasa Korea di perpustakaan. Sempurna. Wah, kerja bagus. Biar semua ilmunya makin nempel di kepala, yuk kita ulang lagi semua kosakata baru dari pelajaran hari ini. Oje. Sekali lagi, oje. Artinya kemarin. 공원. Sekali lagi, 공원. Artinya taman. 도서관. Sekali lagi, 도서관. Artinya perpustakaan. PC방. Sekali lagi, PC방. Artinya warnet atau internet cafe. 영화관. Sekali lagi, 영화관. Artinya bioskop. 친구를 만나다. Sekali lagi, 친구를 만나다. Artinya bertemu teman. 한국어를 공부하다. Sekali lagi, 한국어를 공부하다. Artinya belajar bahasa Korea. 게임하다. Sekali lagi, 게임하다. Artinya bermain game. Luar biasa! Sekarang Anda sudah bisa loh menceritakan kegiatan di masa lalu dalam bahasa Korea. Kuncinya cuma satu. Latihan terus ya. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. 다음에 또 만나요.